di mana pihak Istana Kepresidenan Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara Setio Hadi menjawab desakan dari sejumlah pihak agar bencana banjir dan juga tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera ini dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Menurut Prasetyo, yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana penanganan bencana alam tersebut dilakukan. Kalau hanya kembali ke masalah status bencana nasional atau tidak, sebagaimana yang sudah berulang kali diberikan penjelasan oleh berbagai pihak, bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Hal ini dikatakan oleh Prasetyo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada hari ini 3 Desember 2025. Dia juga mengatakan bahwa sejak awal semua sumber daya nasional telah bekerja keras untuk melakukan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera. Dan pemerintah pusat dikatakan Prasetyo akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam melakukan penanganan bencana. Prasetyo juga mengatakan banyak pertimbangan kenapa status bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak dinaikkan menjadi bencana nasional. Hanya saja Prasetyo alasan tersebut tidak bisa diungkapkan. Bencana nasional adalah status darurat tertinggi di Indonesia dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 7 tentang Penanggulangan Bencana, bencana nasional adalah bencana dengan skala korban, kerugian, dan dampak sosial ekonomi yang luas, sehingga penanganan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penetapan ini dilakukan bila dampak bencana sangat luas dan pemerintah daerah tidak mampu menanganinya sendiri. Meski banyak bencana besar terjadi, status bencana nasional hanya pada kasus luar biasa seperti tsunami Aceh 2004 dan pandemi COVID-19. Sementara itu, kriteria penetapan bencana nasional dijelaskan oleh BNPB bahwa status bencana nasional ditetapkan berdasarkan beberapa indikator, di antaranya adalah jumlah korban jiwa, meninggal, hilang, luka-luka, dan pengungsi dalam jumlah besar. Kemudian kerugian harta benda, kerusakan rumah, fasilitas umum, infrastruktur, dan juga aset ekonominya. Kemudian cakupan wilayah bencana melanda banyak kabupaten kota atau lintas. Bencana melanda banyak kabupaten kota atau lintas provinsi. Kemudian dampak sosial ekonominya, di mana sosial ekonomi ini atau bencana ini mengganggu kehidupan masyarakat secara luas, termasuk pendidikan, kesehatan, dan juga aktivitas ekonomi. Untuk kemampuan daerah sendiri, bila pemerintah daerah tidak mampu menanganinya sendiri, maka pemerintah pusat mengalih. Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk urunan membantu daerah yang terkena banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara atau Sumut, dan Sumatera Barat atau Sumbar Tribuners. Permintaan ini disampaikan Mendagri melalui surat edaran yang telah dikeluarkan pada 1 Desember 2025 sebagai payung hukum. Urunan dapat menggunakan anggaran belanja terduga atau BTT yang dimiliki setiap daerah, dan Mendagri berkata sudah melakukan Zoom meeting kepada seluruh kepala daerah Indonesia dan menurutnya ini momentum bagi kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain. Dan Tito menyampaikan solidaritas diperlukan karena bencana ini bisa terjadi di daerah mana saja dan kapan saja. Terlebih, pemerintah daerah yang terdampak bencana mengalami keterbatasan. Dia juga mengaku mendapat keluhan karena anggaran belanja tidak terduga di wilayah ini sudah banyak terpakai. Dia mengatakan mendapat keluhan dari kepala daerah karena ini sudah akhir tahun dan anggaran BTT biasanya dipakai di daerah menggunakan belanja tidak terduga. Rata-rata sudah sangat tipis sekali, padahal ini dikatakan oleh Tito sebagai andalan mereka. Nah, oleh karena itu, ia meminta daerah-daerah ini untuk saling membantu, utamanya dengan daerah yang anggarannya masih kuat. Nah, sejauh ini ada sejumlah daerah yang sudah menyerahkan dana tersebut untuk membantu lokasi bencana. Gubernur Bengkulu salah satunya memutuskan untuk memberikan 3,5 miliar rupiah BTT untuk korban bencana. Begitu pula dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono yang memberikan 3 miliar rupiah BTT kepada Lok Semawe, sehingga kini totalnya hanya tersisa 400 juta rupiah. Kemudian Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
langsung memberikan dalam bentuk barang yang jumlahnya miliaran. Ada pula Sulawesi Tribuners yang memberikan 1,5 miliar rupiah dan Kalimantan Utara yang memberikan 1 miliar rupiah. 3 media luar negeri yang berbasis di Asia Tenggara serempak memberitakan korban banjir bandang di Sumatera ini mulai frustasi menunggu bantuan. 3 media ini adalah Bangkok Post, media milik Thailand, kemudian The Star milik Malaysia, dan CNA milik Singapura. Banjir melanda 3 provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini sudah menelan kurang lebih atau sedikitnya 753 korban jiwa hingga Rabu 12 maksud kami 3 Desember 2025, di mana Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Pusdatin BNPB mengumumkan orang yang masih hilang sebanyak 650 jiwa dan korban luka-luka sejumlah 2.600 jiwa. Banjir bandang dan tanah longsor ini sendiri mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah Tribuners. Sementara jumlah pengungsi per hari ini 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh. Total warga yang terdampak ini adalah 3,3 juta jiwa. Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala, sementara media Thailand sendiri menulis dalam ulasannya berita ini dengan judul Frustasi di Indonesia saat korban banjir menunggu bantuan. Ini ditulis oleh media Bangkok dan dikatakan bahwa para pejabat di Indonesia berupaya menjangkau para korban banjir mematikan di wilayah terpencil dan terputus karena jumlah korban yang tambah. Bunyinya adalah di Indonesia terdapat rasa frustasi yang semakin meningkat di kalangan korban banjir dan tanah longsor yang dahsyat atas lambatnya upaya penyelamatan dan pengiriman bantuan. Kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan skala tantangan ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan untuk negara yang tidak pernah kekurangan bencana alam. Kemudian hujan monsun yang terjadi yang disertai dengan 2 sistem badai tropis langka yang terkadang dikenal di wilayah tersebut sebagai siklon juga. Ini mengakibatkan banjir besar yang memecahkan rekor di Sri Lanka dan sebagian Sumatera, Indonesia, Thailand Selatan, dan Malaysia Utara pada minggu lalu. Sementara media Singapura, yakni CNA atau Channel News Asia yang berbasis Singapura sendiri mengulas rasa frustasi yang semakin meningkat di kalangan korban banjir dan tanah longsor yang dahsyat atas lambatnya upaya penyelamatan dan pengiriman bantuan. Di Sumatera Barat, Reina Ruwaruwu, warga berusia 52 tahun, korban banjir mengatakan kepada IFP bahwa dia kecewa dengan tanggap cepat pemerintah dan lambatnya kedatangan bantuan. Cadangan masih ada 6.000 ton. Nah, saya waktu itu di Lok Semawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci. Karena jalan-jalan putus, jembatan putus. Beras sudah menipis. Nah, kemudian kita mau mencoba untuk nyari beras dari Medan atau dari Riau dan kemudian dari Banda Aceh. Tapi setelah saya datang ke Lok Semawe, ternyata ada di gudang Bulog 28.000 ton untuk konsumsi Lok Semawe, Aceh Utara, Biren yang tiga-tiganya terkunci. Dan jadi sebetulnya nggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk 9 bulan itu. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana, itu bisa dikeluarkan unlimited sepanjang ada surat permintaan dari kepala daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Mentan, Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog. Nah, alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Bapak Mentan, Pak Amran, terima kasih sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Beliau hanya memerlukan surat saja, dan surat ini cukup dengan menggunakan soft copy WA, WhatsApp. Setelah itu Pak Mentan langsung akan memforward kepada Dirut Bulog, Pak Rijal. Kita ada koordinasi juga, dan Pak Rijal akan sudah Zoom meeting dengan seluruh daerah yang terdampak. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak nggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja.
kepada Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa, kalau nggak melalui saya juga bisa. Nanti saya forward kepada Pak Amran, dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog akan langsung mengeksekusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.